Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, insyaallah kita malam ini akan melanjutkan kajian kita, masih membahas tentang fikih Asmaul Husna dan juga masih tentang nama Allah Al-Wadud. Al-Wadud. Dan kita akan lanjutkan masih ini terkait dengan nama ini dan juga masih di antara bentuk yakni kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan yakni Allah itu Al-Wadud, yaitu Allah itu yang mencintai dan juga dicintai. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala, wa min kamali mawaddatihi lit-taibin annahu yafrahu bi taubatihim a'zama farhin yuqaddaru wa annahu arhamu bihim min walidihim wa auladihim wa nasi ajmain, wa anna man ahabbahu min awliyaihi kana ma'ahu wa saddadahu fi harakatihi wa sakanatihi wa ja'alahu mujabad da'wah wajihan indahu kama bil hadisil qudsi la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adhani la'uidhannahu wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi abdi al-mu'min yakrahul mauta wa akrahu musa'atahu, rawahul Bukhari. Di antara kesempurnaan mawaddah Allah, kasih sayang Allah, kecintaan Allah kepada orang-orang yang bertaubat, bahwasanya Allah itu jadi sangat bergembira, sangat senang dan bergembira dengan taubatnya mereka, taubatnya hamba-hamba Allah yang bertaubat kepada Allah. Ini yakni apa? Dengan kegembiraan yang paling besar dan yang paling agung, bahwasanya Allah itu arhamu bihim, lebih sayang terhadap mereka, para hamba, daripada orang tua mereka, daripada anak-anak mereka, dan juga daripada manusia seluruhnya, atau arhamur rahim. Allah maka dikatakan arhamur rahimin, zat yang paling yakni apa besar yakni kasih sayangnya. Wa anna man ahabbahu, dan bahwasanya barang siapa yang mencintainya, atau barang siapa yang dicintainya, wa anna man ahabbahu min awliyai, di antara wali-walinya, kana ma'ahu, maka Allah akan bersamanya.
dan Allah akan senantiasa membimbing, yakni apa, meluruskan, membimbing gerakannya, diamnya dia, dan Allah akan menjadikan orang yang telah dicintainya ini orang yang dakwahnya diijabahi. Kalau berdoa diijabahi. Orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, ya. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku atau senantiasa hambaku, la yazalu senantiasa hambaku yataqarrabu ilayya, berupaya untuk mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah, bin nawafil, dengan amalan-amalan nafilah, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Jadi apabila seorang hamba ini senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah yang diwajibkan, yang pertama. Jadi salah kalau orang itu menjaga yang sunnah dijaga, tapi yang wajib kemudian teledor. Ini salah. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah untuk dilakukan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah yang diwajibkan oleh Allah, yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Kemudian jadi hamba Allah ini senantiasa berupaya untuk yataqarrab, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal nafilah, amal-amal yang sunnah, hingga akhirnya Allah mencintainya. Berarti ini orang yang mendekatkan diri senantiasa berupaya untuk melakukan amal-amal yang sunnah, yang setelah yang wajib, ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya Allah mencintainya. Saya baca di hadis selanjutnya, wa idza ahbabtuhu, apabila perhatikan ini, hadis ini harus dipahami dengan benar. Ketika salah memahaminya nanti keliru. Ini bukan berarti wahdatul wujud, kan? Ini bukan wahdatul wujud atau manunggaling kaula Gusti, tidak. Ini. Jadi maka la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Jadi tidaklah hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal nafilah, amal yang tidak wajib, tapi tentunya setelah melakukan yang wajib, ya, karena dia sebutkan di sebelum hadis ini, yakni Allah mengatakan bahwasanya tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan, difardukan oleh Allah Ta'ala. Kemudian hingga aku mencintainya. Ini menunjukkan apa? Amalan-amalan sunnah, amal-amal nafilah itu kalau dikerjakan ya dapat pahala, kalau enggak dikerjakan ya enggak dapat pahala, gitu bahasanya, rugi sebetulnya. Maka dia akan bisa menjadikan dia dicintai oleh Allah. Allah mengatakan fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Artinya apa? Pendengaran dia ini akan dibimbing oleh Allah Ta'ala. Dia tidak akan gunakan pendengarannya kecuali untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dilarang atau yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ini kelebihannya.
Dan akan menjadi penglihatannya, dengannya ia melihat. Demikian juga matanya. Dia akan gunakan matanya untuk melihat hal-hal yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah. Untuk hal yang baik-baik. Demikian juga tangannya. Digunakan untuk memegang sesuatu yang dibolehkan, yang dihalalkan. Demikian juga kakinya. Semua akan jadi yusaddidahu. Tasdid itu ketika akan belok diluruskan. Matanya, pendengarannya, ya, penglihatan, pendengaran, mata, tangan, kakinya. Ini wali-wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walain salani, kata Allah, dan jika dia minta kepadaku, la u'tiyannahu, sungguh aku akan memberinya, memberikan apa yang dia minta. Berarti ini orang yang menjadi mujabud dakwah, doanya mustajab. Ini keutamaannya. Dan jika dia minta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan melindunginya. Ya. Ini. Dan tidak aku ragu-ragu dari sesuatu yang aku akan melakukannya, seperti keraguanku untuk mencabut, yaitu jiwa hambaku yang mukmin. Dia tidak ingin kematian, aku tidak ingin menyakitinya atau berlaku tidak baik kepadanya. Rawahu Bukhari. Ini jadi menunjukkan bahwasannya orang yang senantiasa berupaya untuk menjaga, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan amal-amal yang nafilah, dia akan dicintai oleh Allah. Setelah melakukan yang fardu, fardunya dijaga. Dan ketika orang ini telah dicintai oleh Allah semacam tadi, semua akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan diijabahi, akan dikabulkan. Kalau dia minta perlindungan akan dilindungi. Dan ini bisa jadi orang ini ya mungkin gak dikenal oleh orang, bukan terkenal, bisa jadi. Orang mungkin bisa jadi orang yang biasa-biasa. Karena wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini. Maka ini keutamaan orang-orang yang tadi, yang beriman dan bertakwa dan senantiasa menjaga amal-amal nafilah setelah yang fardu. Dan juga ini keutamaan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga kita ambil pelajaran bahwasanya barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Ta'ala, maka jagalah amal-amal nafilah. Walaupun enggak ada orang yang melihat, lakukan. Entah itu dengan sholat, ada sholat sunnah, puasa, ada puasa sunnah, ya kan? Ini mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya Allah itu sangat sayang dan cinta kepada orang-orang yang mencintainya. Wa atharu hubbihi li awliyaihi wa asfiyaihi alaihim la takhturu bibalin wa la tuhsiha al-aklam. Dan asar, bekas atau asar, buah, jadi kecintaan Allah terhadap wali-wali Allah. Ingat, wali-wali Allah ini bukan pengakuan aku jadi wali Allah, aku itu wali Allah, tidak. Tetapi itu orang-orang yang siapa wali Allah? Yang beriman dan bertakwa. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaannya, maka dia semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Di antara asar kecintaan Allah kepada wali-walinya dan hamba-hamba pilihannya ini la takhturu bibalin. Maksudnya apa? Sangat besar, enggak bisa digambarkan dengan jiwa, dengan hati, diungkapkan berapanya, saking besarnya. La tuhsihi al-aklam, tidak bisa dihitung dengan pena. Tulis angkanya berapa, saking besarnya. Ini.
Wa amma mawaddatu awliyaihi lahu. Jadi intinya dari kecintaan Allah kepada wali-wali Allah sangat besar. Asarnya, dampaknya sangat besar. Enggak bisa dihitung. Sebagaimana nikmat Allah itu enggak bisa juga dihitung. Nikmat Allah itu enggak bisa dihitung. Fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Maka jangan mengatakan Allah telah memberikan kepada kita beberapa nikmat. Beberapa nikmat kan sedikit, beberapa nikmat. Nikmat yang sangat besar. Nikmatnya sangat besar, nikmat Allah ini. Sangat besar. Adapun kecintaan wali-wali Allah kepada Allah, fahiya ruhuhum, maka itu menjadi ruh mereka, jiwa mereka, kehidupan mereka, kegembiraan mereka. Wa biha, dan dengan itu, dengan kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala, falahuhum wa sa'adatuhum. Ini menjadi apa? yakni keberuntungan mereka dan kebahagiaan mereka. Biha, dengan kecintaan itu, qamu bi ubudiyatihi, mereka melaksanakan ubudiyah ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa biha hamaduhu, atau hamidah yahmadu, itu hamiduhu. Dan dengan kecintaan itu pula mereka memuji Allah. Wa syakaruhu, dan mereka bersyukur kepada Allah karena kecintaan kepada Allah yang sangat besar. Mereka memuji Allah, menyanjung Allah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Demikian juga lisannya senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga wasiat jawarihuhum li khidmatihi, semua anggota tubuhnya digunakan untuk melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa biha qamu bima alaihi minah huquqi al-mutanawwi'ah, dan dengan cintanya mereka kepada Allah Ta'ala, mereka menunaikan hak-hak, bermacam-macam hak yang wajib mereka tunaikan, baik hak terhadap Allah, berkaitan dengan Allah, atau sama makhluk yang diperintahkan. Mereka tunaikan itu karena mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa biha kafu qulubahum an ta'alluq bi ghairihi wa khaufihi wa rajaihi. Dengan kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala, maka mereka menahan hatinya untuk tidak ta'alluq, maksudnya hatinya tidak bergantung kepada selain Allah. Mereka juga takutnya hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Mereka juga berharapnya dia hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Demikian juga menahan perbuatannya, anggota tubuhnya, untuk tidak mukhalafah, tidak menentang dan menyelisih Allah Ta'ala, tidak berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengannya sarat jami'u mahabbihim ad-diniyah wa tabi'iyah taba'an li hadil mahabbah, sehingga seluruh apa yang dicintainya, baik diniyah atau tabi'iyah, baik terkait diniyah atau tabiat, ini mengikuti kecintaan ini, yaitu mengikuti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma diniyah, ada yang terkaitan dengan kecintaan terkaitan dengan agama, masalah agama, maka fa innahum lamma ahabbu rabbahum ahabbu anbiya'ahu wa rusulahu wa awliya'ahu wa ahabbu kulla amalin yuqarribu ilaihi wa ahabbu ma ahabbahu min zamanin wa makanin wa amalin wa amilin. Yani sesungguhnya mereka, yaitu wali-wali Allah,
orang-orang yang beriman dan bertakwa ini tatkala mereka mencintai Rabb-nya, tatkala mereka mencintai Rabb-nya, mencintai Allah Ta'ala, maka mereka pun mencintai nabi-nabi Allah dan para rasulnya, wali-walinya. Berarti mereka akan mencintai orang-orang mukmin dan bertakwa, orang-orang yang beramal soleh, yang beriman bertakwa, mereka cintai. Karena Allah mencintai mereka, maka mereka pun cinta kepada orang-orang yang beriman. Maka jangan sampai kita ada di hati kita ada rasa benci dan gak suka kepada orang-orang yang ahli ibadah, benci dan gak suka kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dicari-cari kesalahannya, apalagi dijauhi, dimusuhi. Jangan, tidak boleh. Maka mereka akan tadi mencintai para nabi dan rasulnya, Rasul Allah dan wali-wali Allah. Wa ahabbu kulla amalin yuqarribu ilaihi, dan mereka wali-wali Allah ini, orang-orang yang tentunya yang beriman dan bertakwa ini akan mencintai setiap amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi kalau ada amalan, amalan ini bisa mendekatkan diri pada Allah, ini bisa mendekatkan dirinya pada Allah, dia cintai amalan itu. Ketika dia mencintai amalan itu, dia akan melakukan amalan itu. Ini. Wa ahabbu ma ahabbahu. Demikian juga mereka akan mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah Ta'ala, baik terkait dengan waktu, tempat, amalan, ataupun amil yang melakukan amalan itu. Ini berarti diniyah berarti sesuatu yang karena mereka cinta kepada Allah, akhirnya semua apa yang dicintai Allah mereka pun mencintainya. Gitu. Ini. Adapun mahabbah, adapun kecintaan tabi'iyah, fa innahum tanawalu syahawatihim allati jubilat nufusu ala mahabbatiha min ma'kalin wa masrabin wa malbasin wa rahatin ala wajhil isti'anah biha ala ma yuhibbu maulahum. Masyaallah. Perhatikan. Tabi'iyat, kecintaan tabi'iyat itu apa sih? Sesuatu yang secara tabiat kita itu disukai oleh manusia. Maka mereka akan mengendalikan syahwatnya gitu, hawa nafsunya, keinginan hatinya. Yang jiwa nafsu ini memang diciptakan cinta kepada hal itu, yaitu contohnya makan, minum, pakaian. Orang mesti suka makanan yang apalagi makanan yang enak, dia akan menyukai itulah yang normal, ya, suka makan, minum, pakaian. Kemudian rohah itu ya istirahat atau ya kesenangan hati. Semua itu mereka akan gunakan kecintaannya kepada makanan, minuman, pakaian dan semisalnya, dia gunakan dalam rangka untuk bisa membantu dia untuk bisa melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan supaya bisa ibadah, mereka juga minum nanti bisa melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, biar dia lakukan. Jadi ini kan hukum asalnya boleh makan minum itu, maka dia gunakan untuk hal yang mubah, dia gunakan dalam rangka untuk menguatkan dirinya supaya bisa melakukan hal yang diperintahkan untuk ibadah. Maka suatu yang mubah ketika niatnya untuk ibadah, maka bisa bernilai sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini. Jadi enggak hanya sekedar untuk memuaskan nafsunya, makan, minum, berpakaian dan semisalnya. Wa aidan, demikian juga sebagaimana mereka maksudkan, mereka tujukan hal itu untuk tujuan yang agung ini, maka fa innahum tanawaluha bi hukmi imtisalil awamir al mutlaqah fi misli qaulihi kulu wasrabu wa nawiha minal awamir wal targhibat al muallaqah
bil mubahat wal rohat. Fasara sababu al-hamilu laha imtisalul amri wal ghayatu allati qasadat laha al-isti'anah biha ala mahbubatir rabbi fasarat adatuhum ibadatin wasarat awqatuhum kulluha masghulatun atau masghulatan bitaqarrubi ila mahbubihim, insyaallah. Jadi intinya di sini sesungguhnya mereka melakukan apa yang mereka lakukan yang mubah-mubah itu dalam rangka dia melaksanakan perintah secara mutlak. Seperti di dalam firman Allah Ta'ala, kulu wasrobu. Jadi kalau dia makan atau minum, dia niatkan untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau Allah mengatakan kulu wasrobu, makan dan minumlah. Tapi ada jalannya wala tusrifu, ya kan? Jangan kamu berlebih-lebihan. Jadi dia makan dan minum pun atau semisalnya ketika ada itu perintah, motivasi-motivasi yang berkaitan dengan hal-hal yang memang mubah hukumnya dan menunjukkan memberikan kesenangan bagi makhluk, dia lakukan itu karena melaksanakan perintah Allah. Dia melaksanakan perintah Allah. Makan, minum, dia nanti untuk itu. Sehingga sebab utama yang menjadikan dia melakukan perbuatan itu adalah imtisalul amri, melaksanakan perintah Allah. Dan tujuan dia lakukan yang suatu yang mubah, contohnya makan dan minum, ini contoh. Tujuan puncaknya dia melakukan itu adalah dalam rangka untuk bisa dia gunakan untuk membantu dirinya dalam rangka untuk bisa melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Tadi contohnya, aku niat makan, minum yang halal dalam rangka supaya bisa nanti kuat sholat, kuat baca Quran, kuat melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini tidur, hukumnya tidur apa? Hukum asalnya kan boleh kan? Boleh aja gitu. Tapi dia tidur, ya saat tidur supaya nanti pas sholat nggak ngantuk. Ini, ya. Jadi fasorot adatuhum, maka adat, kebiasaan, amal-amal yang biasa dia lakukan, akhirnya itu bisa menjadi sebuah ibadah. Jadi amalan yang mubah, ketika niatnya untuk ibadah, ini bisa nilai ibadah. Contohnya tidur supaya nanti bisa tidur di awal malam aja lah, supaya nanti bisa sholat malam misalkan, nggak ngantuk. Atau misalkan qailulah termasuk sunnah ya, yang mungkin ya, qailulah itu mungkin saat sebelum zuhur misalkan, supaya nanti pas sholat zuhur bisa nggak ngantuk gitu. Dan semisalnya contohnya semacam itu. Maka ini nilai tidur itu bisa menjadi sebuah ibadah. Karena sholat wajib contohnya, ini ibadah yang wajib. Maka melakukan sesuatu yang mubah hukumnya, tapi diniati udah merangkak supaya bisa melakukan perintah yang diwajibkan lebih maksimal, maka ini bisa menjadi sebuah nilai ibadah. Wasorot awqatu, maka semua waktunya ini akan disibukkan dalam rangka untuk taqarrub, melakukan amalan untuk mendekatkan diri kepada mahbubihim, kepada yang dicintai oleh mereka, itu Allah Ta'ala, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini apa? Menata niat. Jadi setiap melakukan itu niatnya itu niat di hati nih, niat ini penting. Jadi nggak hanya sekedar untuk memuaskan nafsu aja makan itu, tapi dalam rangka diniati untuk dijadikan untuk bisa membantu dirinya lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Orang bekerja misalkan niat ibadah untuk mencari yang halal, untuk bisa memberikan nafkah anak istri, supaya anak istrinya bisa nanti juga melakukan ibadah kepada Allah, bisa melakukan ketaatan. Jadi amal-amal yang mubah bisa menjadi nilai sebuah ibadah.
Sehingga kalau diniati semacam itu, maka bisa saja orang itu mulai bangun tidur sampai tidur kembali, ini bisa nilainya itu semua itu dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah, untuk mendekat diri kepada Allah. Kembali kepada niat. Kerja pun tidak hanya sekedar untuk mengumpulkan uangnya banyak, yang penting dapat uang banyak, atau bangun ini, buat ini. Akhirnya apa? Kalau niatnya hanya ambisinya untuk itu, akhirnya yang penting dapat uang banyak. Apalagi kejaringan dapat uang banyak. Entah itu halal apa tidak, urusan belakang, yang penting dapat banyak. Nah, ini kan beda. Ini tidak boleh. Jadi kalau orang itu semuanya diniat tidak berangkat untuk itu, maka insya Allah untuk ibadah maksudnya, untuk bisa menjadikan taat, anak istrinya menjadi taat dan seterusnya, maka bisa menjadi sebuah nilai ibadah. Tapi dengan catatan, tidak boleh juga dia melakukan niat saya kerja untuk ibadah, ini niat untuk ibadah supaya saya mencari yang halal untuk menghidupi anak istri. Tapi sholat dilanggar, waktu sholat semua kok ibadah, kan ibadah juga. Nah ini keliru. Gak boleh ini alasan yang sesuatu yang mubah, niatnya katanya untuk menguatkan ibadah, tapi ibadah yang mahdoh, contohnya sholat misalkan, dia nggak pedulikan gitu. Sholat, kerja misalkan dalam rangka untuk, ini kan ibadah juga, ibadah yang mahdoh yang jelas-jelas sholat 5 waktu diperintahkan, dia teledor. Dia nggak pernah sholat di masjid. Kadang kalau ada waktu ya sholat, kalau enggak ya nanti. Kalau ada sisa-sisa waktu lah, ini ya nggak boleh. Nah kembali ke sini. Wa kullu hadhil athar, athar al-jamilah al-jalilah min asari mahabbah allati tafaddala biha alaihim mahbubuhum. Wa taqwa hadhihi al-umur qawiyya yaqwa. Hadhihi al-umur bihasabi ma fil qalbi minal hubbi alladhi huwa ruhul iman wa haqiqatut tauhid wa ainut ta'abbud wa asasut taqarrub. Jadi asar-asar, bekas-bekas atau semua ini semua buah yang sangat indah dan agung ini adalah dari asar cinta, rasa kecintaan, asar kecintaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi semua itu termasuk asar kecintaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan perkara-perkara ini akan menjadi kuat sesuai dengan kecintaan yang ada di dalam hati, yang itu merupakan ruhul iman. Semakin mereka cinta kepada Allah, berarti semakin kuat pula mereka melakukan semua itu. Ini. Dan juga merupakan hakikat tauhid. Dan juga inti dari apa? Ta'abbud, ibadah. Wa asasut taqarrub, dan merupakan asas, yakni apa? Dasar yang pokok dalam taqarrub, melakukan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi ini kaitannya dengan hati. Dan memang demikian. Jadi kalau orang itu sudah kecintaannya kepada Allah ini besar, maka dia akan mudah melakukan semua itu, tidak merasa terpaksa, bahkan dia butuh gitu kan. Ini saling berkaitan. Yang memberikan rasa cinta itu kepada hamba siapa? Allah. Ya kan? Ketika hamba itu cinta kepada Allah, dia akan melakukan banyak ibadah. Ketika dia melakukan amal-amal yang sunnah setelah amal yang wajib, maka Allah akan mencintainya. Allah akan mencintainya. Dan apabila Allah telah mencintainya, maka semua tadi gerak-geriknya, ucapannya ini akan disetir oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fakama anna Allah alaihi salam masil fi dzatihi wa ausafihi, sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingan bagi Allah Ta'ala di dalam zatnya dan sifat-sifatnya, maka mahabbatuhu fi qulubi awliyaihi, kecintaannya di dalam hati wali-walinya juga tidak ada tandingannya. Bi asbabiha, baik terkait dengan sebab-sebabnya maupun ghayat, pokoknya, puncaknya. Wala fi qadriha wa asariha, demikian juga baik cara besarnya dan asarnya, dampaknya. Wala fi ladzatiha wa sururiha, baik secara kelezatannya dan juga kegembiraannya. Wa fi baqaiha wa dawamiha wala fi salamatiha minal munakidati wal mukaddirat min kulli wajhin. Demikian juga keberadaannya dan kesinambungannya. Demikian juga di dalam keselamatannya dan dari wal mukaddirat, keselamatan dari hal-hal yang bisa mengotorinya dari segala sisi. Ini sangat besar sekali. Terakhir pokoknya di sini. Setelah penjelasan semua itu, wa idza arafal abdu, maka apabila seorang hamba telah mengetahui bahwasanya Rabbnya Allah Subhanahu wa taala itu wadud, yaitu wadudun, yaitu mencintai wali-walinya dan mencintai orang-orang yang taat kepadanya, mencintai orang-orang mukmin lagi bertakwa, mencintai orang-orang yang sabar dan bertawakal kepadanya, mencintai orang-orang yang tawab, orang-orang yang banyak bertaubat kepadanya, dan juga membersihkan dirinya, menjaga kesucian dirinya. Wa yuhibbu shadiqina muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, dan orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Wa yuhibbu jami'al ta'iin, dia mengetahui bahwasanya Allah itu mencintai semua orang-orang yang taat dan tidak mencintai orang yang zalim, tidak mencintai orang yang kafir, tidak mencintai orang-orang yang khianat dan orang-orang yang melampaui batas. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong, angkuh. Allah tidak mencintai orang-orang yang tadi menyombongkan diri, takabur, mustakbirin. Fa innahu yajibu alaihi ayyuti'a amrahu. Nah, ini intinya ini. Maka kalau dia telah mengetahui semacam itu, maka dia wajib untuk mentaati perintah Allah. Wajib untuk melakukan apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Min sadidil aqwal, berupa mengucapkan ucapan yang benar dan melakukan amal-amal yang soleh. Dan wajib baginya untuk berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah berupa minal aqwali wal a'mal, berupa ucapan dan juga amalan. Baik. Kita adzan sebentar, nanti tinggal beberapa baris kita lanjutkan. 6 adzan sebentar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sedikit kita lanjutkan, dan ini pokoknya dan intinya dari buah memahami nama Allah Al-Wadud, ya. Jadi orang yang mengetahui bahwa Allah itu ini Al-Wadud, maka dia akan berupaya untuk mencintai apa saja dicintai oleh Allah Ta'ala, baik berupa ucapan Adam dan juga perbuatan. Dan juga yakni apa? Mencintai kalamullah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnahnya, ajarannya, dan bersungguh-sungguh untuk berupaya mengikuti Rasulullah, mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dengan itu kecintaan Allah akan didapatkan.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kamu sekalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi bukti seseorang cinta kepada Allah, dia akan ittiba kepada Rasulullah. Kalau dia ittiba kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, dia akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosanya. Dan juga di dalam doa ya maksud dari Nabi SAW, insya Allah juga ini sudah pernah dicatat dan dihafal, yaitu as'aluka hubbaka. Sudah apa belum ya? As'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Rawi Imam Ahmad. Ya Allah, aku mohon pada Engkau untuk bisa mencintaimu. Ini bisa dipahami untuk bisa mencintai Allah dan juga untuk dicintai oleh Allah ya. Dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai setiap amal yang bisa mendekatkan diriku kepada kecintaanmu. Ini mudah-mudahan ini bisa memberikan yakni apa pelajaran bagi kita untuk bisa berupaya untuk bisa jadi yakni apa taat, semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, demikian juga kesabaran kita, meningkatkan taubat kita dan seterusnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala yakni memberikan yakni apa kepada kita kecintaannya. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.